Oke, jadi tadi malam kita istirahat dan menginap di sini di homestay Barokah ini di daerah Situbondo Asebagus. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutin perjalanan kita menuju ke Utama Raya untuk SPKLU berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita lanjut perjalanan kita menuju ke Dieng. Dan checkpoint kita berikutnya adalah di kota Surabaya. Dan kita akan mulai perjalanan dari Homestay Barokah yang ada di Asembagus, Situbondo, yang tempat kita menginap semalam. Kemudian nanti kita akan berhenti di beberapa titik checkpoint untuk SPKLU. Ya, salah satunya ada di SPBU Utama Raya di Situbondo juga, yang jaraknya sekitar 74 km. Setelah itu dari Utama Raya kita akan lanjut ke SPKLU di Probolinggo, tepatnya di PLN ULP Probolinggo. Dan kemudian kita akan lanjut lagi ke PLN ULP Bangil. Dan setelah itu kita akan lanjut ke Benowo di Surabaya, karena kita akan menginap di sana. Dan jarak tempuh dari Situbondo Asembagus menuju ke Benowo Surabaya itu sekitar 235 km. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Yo teman-teman semuanya, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita dari Denpasar menuju ke Dieng di Wonosobo. Dan sekarang kita berangkat dari Asembagus, Situbondo menuju ke Surabaya terlebih dahulu. Nanti kita akan menginap di sana satu malam. Dan checkpoint berikutnya kita akan menuju ke SPBU Utama Raya yang ada di Situbondo juga. Nanti kita akan melakukan pengecasan di sana karena di sana ada SPKLU. Jadi kita langsung saja menuju ke SPBU Utama Raya terlebih dahulu ya teman-teman. Perjalanan kita menuju ke SPKLU Utama Raya itu akan kita tempuh sejauh 74 km. Dan di sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan dengan pemandangan pesisir laut yang lumayan lah untuk mengobati rasa penat dan panas di siang hari ini. Bisa kalian lihat yang ada di sebelah kanan kita sekarang ada pemandangan laut yang cukup luas. Dan jika kalian ingin istirahat, ada banyak pedagang es kelapa muda di sebelah situ. Oh ya teman-teman, jadi info buat kalian semuanya, kenapa saya tadi malam dari SPKLU Watu Dodol tidak langsung saja menuju ke SPKLU Utama Raya dan bisa menginap di sana. Jadi jarak tempuh dari Watu Dodol menuju ke Utama Raya itu sekitar 130 kilo. Dan itu pasti tidak akan sampai baterai kita, makanya dari itu saya ambil tengah-tengahnya. Kita cari penginapan di daerah Asembagus, karena kita akan bisa ngecas di penginapan tersebut. Itulah alasan saya kenapa saya harus menginap di Asembagus. Dan sebentar lagi kita akan melewati kawasan Pantai Pasir Putih yang ada di Situbondo. Oh ya teman-teman, info juga buat kalian, kalau mau menghemat baterai, kalian bisa curi angin di belakang mobil besar, entah itu truk atau mobil box. Jadi itu juga sangat efektif. Cuman ya sedikit berbahaya ya, jadi sesekali saja dilakukan.
Dan dari sini kita sudah melihat beberapa pelang petunjuk kalau kita sudah dekat dengan SPBU Utama Raya atau rest area Utama Raya. Kurang lebih sekitar 1 km lagi. Akhirnya dari kejauhan sudah terlihat ini SPBU Utama Raya. Jadi kita langsung masuk saja ke Utama Raya untuk cari SPKLU-nya ada di mana. Di mana SPKLU-nya? Itu dia. Ini dia. Ini suasana sekitar di SPKLU Utama Raya. Di belakang sana ada pantai atau water spot juga. Kita istirahat di SPBU Utama Raya sekaligus ngecas baterai. Nah, di sana lokasi charging stationnya. Dan kita istirahatnya di sini. Baterai sudah penuh, saatnya kita lanjutkan perjalanan. Yo. Wih, mesti langsung kucul. Apa nih? Iku tasnya nek, Mbok. Tekek kono kan langsung kendor tali nih. Soalnya nek digantung kamu berat lama-lama. Karena dia lebih tenang. Ora. Ribut. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan perjalanan ini menuju ke titik SPKLU berikutnya, yaitu berada di PLN ULP Probolinggo. Tepat pukul 12:15 kita meninggalkan SPBU Utama Raya dan kita akan melewati Python atau pembangkit listrik di Python. Oh ya teman-teman, jadi ketika cuaca terik gini kita jangan menggunakan mode S karena baterai akan cepat sekali panas. Apalagi kondisi jalan agak menanjak. Dan sekarang kita mulai meninggalkan Kabupaten Situbondo dan akan memasuki Kabupaten Probolinggo. Sebentar lagi PLTU Python akan terlihat. Jadi sebenarnya kalau mau lewat sini tuh kondisi di malam hari. Jadi pemandangannya cukup indah karena terlihat lampu-lampu banyak sekali seperti kita melihat kapal pesiar. Bisa kalian lihat di sebelah kanan, ini adalah site PLTU Python. Cukup besar ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum tahu, tepatnya pada tanggal 8 Oktober tahun 2003, ketika itu saya masih SMA, terjadi kecelakaan mengerikan yang ada di sini, menimpa rombongan bis pelajar
sepulang study tour dari Bali menuju ke Yogyakarta dan menewaskan 54 orang yang didominasi oleh siswi dari SMK Yapemda Yogyakarta. Turut berduka cita untuk para korban tragedi waktu itu dan Al-Fatihah untuk mereka semua. Tepat di lokasi inilah tragedi kecelakaan pada waktu itu. Sekarang sekitar pukul 2:05 kita memasuki kota Probolinggo, dan habis ini kita langsung menuju ke PLN ULP Probolinggo untuk ke SPKLU-nya. Di sini baterai sudah sekitar 23%. Di pertigaan lampu merah ini kita ambil belok kanan karena SPKLU-nya ada di dalam. Kurang lebih sekitar 2 km. Dari sini kita sudah dekat ke SPKLU. Di depan ini ada kantor PLN-nya. Nah, ini dia pintu gerbangnya. Kita langsung masuk aja coba teman-teman. Dan ternyata SPKLU-nya cukup panas terik ya teman-teman. Jadi ini SPKLU ULP Probolinggo. Posisi sekarang jam 2-an dan cuaca sangat terik. Ini mengganggu ketika kita mau ngecas karena kondisi baterai akan cepat panas. Oke teman-teman, kita sudah selesai ngecas sekaligus istirahat dan kita akan lanjutkan perjalanan. Dan pemberhentian kita selanjutnya adalah di PLN Bangil karena di sana ada SPLU. Setelah itu kita akan lanjut ke Surabaya dari Bangil. Sebenarnya di PLN ULP Pasuruan ada SPKLU, cuman dari PLN Probolinggo menuju ke PLN Pasuruan itu terlalu dekat jaraknya, jadi saya nggak mau ngecas di sana. Maka dari itu saya ambil di PLN Bangil karena dari Bangil ke Surabaya cuma 65 kilo. Iya kanan. Sekarang kita masih berada di Probolinggo
Dan sebenarnya istri minta mampir ke Gunung Bromo, cuman saya tidak mau karena tanjakannya cukup ekstrim, jadi pasti tidak akan kuat nanjak. Karena kita juga bawa barang banyak, jadi cukup berat. Di samping itu tidak ada charging station di daerah sana, jadi cukup riskan. Jika kalian mau ke Gunung Bromo, bisa melalui Probolinggo, yaitu di jalur Tongas, atau dari kota Pasuruan juga bisa. Tidak lama lagi kita akan memasuki Kabupaten Pasuruan ya teman-teman. Sekarang kita sudah berada di Kabupaten Pasuruan. Dan sebenarnya sekitar 5 kilo dari posisi ini kita sudah dekat ke SPKLU yang ada di Pasuruan. Dan kembali lagi saya bilang seperti di awal tadi, saya akan berhenti di PLN Bangil karena jarak dari Probolinggo ke Pasuruan terlalu dekat. Dan nantinya jika saya berhenti di Pasuruan dan direct ke Surabaya itu cukup jauh, masih 90 kilo. Posisi sekarang masih ada di Pasuruan dan tidak jauh lagi kita memasuki Bangil. Nah, ini sekarang kita berada di Bangil ya. Sekitar 4 kiloan lagi kita sampai di PLN Bangil. Berhenti di PLN Bangil, ada SPLU. Lumayan, habis ini bisa langsung ke Surabaya. Nih, dan kita bisa istirahat di lobinya, ngadem. Ngadem dulu di lobi. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya teman-teman. Sudah cukup istirahatnya, lumayan ngadem. Sudahkah? Sudah? Makasih Pak. Oh sana ya, sana balik. Hari sudah mulai gelap ya.
Kita keluar dari PLN Bangil sekitar pukul 18 lebih 20 menit. Sekarang kita lanjut perjalanan menuju ke Surabaya dan melewati Porong, Sidoarjo, lalu Surabaya. Saat ini kita berada di Gempol, Pasuruan, dan di sini banyak penjual oleh-oleh klepon ya. Jadi jika kalian mau membeli oleh-oleh klepon khas Pasuruan, bisa berhenti sejenak di sepanjang jalan Gempol tadi, banyak penjualnya. Rasanya enak teman-teman, jadi kalian wajib mencobanya. Saat ini kita berada di Porong, Sidoarjo, dan mungkin ada yang belum tahu, pada bulan Mei tahun 2006 itu terjadi kelalaian pengeboran gas alam yang akhirnya menjadi bencana lumpur lapindo dan berdampak sangat luar biasa di lingkungan sekitar. Lebih dari 10.000 rumah dan 26.000 warga harus dievakuasi, dan juga sekitar 600 hektar lahan harus terendam oleh lumpur. Dan bisa kalian lihat teman-teman, di sebelah kanan itu ada samar-samar tanggul setinggi sekitar 12 meter ya. Itu untuk menutup agar lumpur tidak meluber ke jalan. Dan posisi saat ini kita sudah sampai di kota Sidoarjo. Kita berada di pusat kota Sidoarjo ya teman-teman. Jawa Tengah. Terlihat di depan ada pengguna Fox Air juga warna merah. Siapakah itu pemiliknya kira-kira? Ada yang tahu? Silahkan komen. Ini kita sekarang berada di alun-alun Sidoarjo. Dari dulu sampai sekarang tetap ramai ya alun-alun Sidoarjo. Di sini saya sempat bingung, jadi mau ambil jalur yang mana karena banyak sekali perubahan.
Sudah lama sekali saya nggak pulang ke Surabaya. Dan saat ini kita mau naik ke flyover Waru. Kalau kita ambil jalur kiri, kita akan belok kiri ke Terminal Purabaya atau lebih dikenal dengan Terminal Bungurasih. Jadi dari manapun kalian jika naik bis antar kota, antar provinsi yang menuju ke Surabaya pasti akan masuk ke terminal ini ya. Dan ini adalah Bundaran Waru, perbatasan kota Sidoarjo dan Surabaya. Sebenarnya kita kalau mau ke Dieng, kita ambil jalur kiri langsung lurus ke arah Mojokerto. Cuman karena saya harus mampir dulu ke rumah yang di Surabaya, jadi saya akan memasuki kota Surabaya terlebih dahulu. Saat ini kita berada di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, dan rasanya sudah dekat sekali dengan rumah. Kalau di sini tuh tempat kelahiran. Sekitar kurang lebih 15 menit atau 20 menit lagi saya akan sampai di rumah orang tua ya. Oke teman-teman, karena kita sudah sampai di kota Surabaya, jadi kita akhiri dulu untuk video part 2 ini, dan nantikan video touring dari Bali ke Dieng di part selanjutnya, yaitu part 3. Sampai jumpa teman-teman. Salah kan? Angkat kan?